Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safwa Arif. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kata baku dan tidak baku. Adapun pembahasan yang akan saya bahas yaitu mulai dari pengertian, ciri-ciri kata baku dan tidak baku, faktor penyebab kata tidak baku, fungsi kata baku, penggunaan kata baku, proses pembakuan bahasa, perbedaan kata baku dan tidak baku, contoh kata baku dan tidak baku, dan manfaat mempelajari kata baku dan tidak baku. Adapun pengertian kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah disepakati dan ditetapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah disepakati atau ditetapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ciri-ciri kata baku dan tidak baku. Yang pertama yaitu ciri-ciri kata baku. 1. Kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. 2. Kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. 3. Pada pemakaian imbuhan, kata baku ini bersifat eksplisit. Yang keempat, kata baku adalah bahasa percakapan. Kata baku digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Yang keenam, kata baku tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Yang ketujuh, kata baku tidak mengandung arti pleonasme. Yang kedelapan, kata baku tidak mengandung hiperkorek. Adapun ciri-ciri dari kata tidak baku. Yang pertama, biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua, sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Yang ketiga, sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Yang keempat, bentuknya mudah berubah-ubah. Yang kelima, memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku. Selanjutnya, faktor penyebab kata tidak baku. Yang pertama yaitu pengaruh dialek daerah, di mana bahasa Indonesia kaya akan dialek dari berbagai daerah yang sering menyebabkan penggunaan kata tidak baku. Yang kedua, kurangnya pemahaman yang dimana tidak semua orang memahami aturan baku dalam bahasa Indonesia. Akibatnya, kata tidak baku sering dianggap sebagai hal yang biasa. Yang ketiga, media sosial dan kebiasaan informal, di mana media sosial menjadi salah satu penyebab utama penyebaran kata tidak baku, karena gaya bahasa yang cenderung santai dan non-formal. Yang keempat, kesalahan pengucapan yang berulang, di mana ketidaktahuan tentang pengucapan yang benar seringkali menyebabkan kebiasaan salah yang sulit diubah. Selanjutnya, ada fungsi kata baku. Yang pertama, untuk menghubungkan semua penutur dari berbagai macam bahasa daerah yang berbeda. Yang kedua, sebagai pemersatu masyarakat daerah menjadi satu bangsa. Selanjutnya, ada penggunaan kata baku. Penggunaan kata baku yang pertama yaitu 1. Digunakan dalam membuat surat dinas, surat edaran, dan surat resmi lainnya. Yang kedua, digunakan dalam membuat laporan. Yang ketiga, digunakan dalam membuat karya ilmiah. Yang keempat, digunakan dalam membuat nota dinas. Yang kelima, digunakan dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Yang keenam, digunakan saat musyawarah atau diskusi. Yang ketujuh, digunakan saat berpidato dan rapat dinas. Yang kedelapan, digunakan pada saat surat menyurat antar organisasi, instansi atau lembaga, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada proses pembakuan bahasa. Yang pertama, pemilihan. Yang dimana di sini memilih bentuk bahasa yang umum. Yang kedua, kodifikasi, penetapan dalam kamus dan pedoman bahasa. Yang ketiga, elaborasi, pengembangan bahasa dalam berbagai bidang. Yang keempat, penjabaran fungsi, yaitu menetapkan fungsi bahasa dalam konteks sosial. Yang kelima, persetujuan, yaitu penerimaan oleh masyarakat dan lembaga resmi. Adapun perbedaan kata baku dan tidak baku. Kata baku sesuai dengan aturan PUEBI atau EYD bersumber dari KBBI. Sedangkan kata tidak baku, kata yang dipengaruhi oleh bahasa asing, bahasa daerah, dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, kata baku digunakan dalam penulisan dan percakapan yang bersifat resmi, seperti berita, pidato, acara formal, dan lain sebagainya. Sedangkan kata tidak baku digunakan dalam penulisan dan percakapan sehari-hari, terutama ketika berkomunikasi dengan keluarga dan teman. Selanjutnya, adapun contoh kata tidak baku dan
Kata baku. Kata baku yang pertama yaitu risiko. Kata tidak bakunya resiko. Kata baku yang kedua aktivitas. Kata tidak bakunya aktivitas. Ketiga atlet. Kata tidak bakunya atlet. Kata baku yang keempat apotek. Kata tidak bakunya apotik. Kata baku yang kelima kualitas. Kata tidak bakunya kualitas. Selanjutnya, adapun manfaat mempelajari kata baku dan tidak baku. Yang pertama, memahami perbedaan penggunaan bahasa dalam berbagai situasi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan menulis dan berbicara dengan benar. Yang ketiga, membantu dalam dunia pendidikan, organisasi, dan pekerjaan. Yang keempat, menambah kosakata baku dan tepat guna. Yang kelima, membentuk sikap berbahasa yang bijak. Adapun kesimpulan yang dapat saya berikan mengenai materi yang saya bahas yaitu bahasa baku dan tidak baku memiliki fungsi yang berbeda, namun sama pentingnya. Bahasa baku digunakan dalam konteks formal dan bersifat resmi, sedangkan bahasa tidak baku digunakan untuk komunikasi santai. Dengan mempelajari keduanya, kita bisa berbahasa sesuai situasi, berkomunikasi lebih efektif, menjaga kelestarian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.